Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. 3 pasangan calon presiden dan wakilnya serentak menyalurkan hak pilih pada pemilu 2024. Warga disabilitas di Lombok Barat keluhkan minimnya fasilitas di TPS. Tarik minat warga menyalurkan suaranya, sebuah TPS di Lombok Tengah dihias seperti hajatan pernikahan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Puluhan warga binaan kelas 2B Selong, Kabupaten Lombok Timur tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada pemilu 2024. Petugas lapas mencatat dari total 389 warga binaan, hanya 359 orang yang bisa mencoblos karena masuk data DPT. Sementara 30 orang lainnya gagal memilih karena admin duknya bermasalah dan baru menjadi penghuni lapas. Untuk menjamin kelancaran pemungutan suara, pihak lapas menyiapkan 2 unit TPS khusus bagi warga binaan dan sipir. Pokoknya sejauh ini kan warga binaannya asalnya beda-beda nih. Ya. Kita ada kendala nggak untuk syarat mereka? Syaratnya kendalanya adalah satu, mungkin tugas dari mereka ini nicknya kan bukan nick dari sini, adalah nick dari Lobar atau dari Sumbawa yang mereka tidak bisa atau tidak dapat memilih ketentuan karena, dan juga ketika waktunya mepet seperti ada pindahan dari mutasi dari Polres pindah tahanan ke lapas ini di H-1 min 2 dan tidak tercover data. Pemungutan suara di lapas kelas 2B Selong dipantau langsung oleh penyelenggara dan pengawas pemilu yang dikawal oleh anggota TNI Polri. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Tak hanya dikenal dengan keindahan budaya dan pesona wisatanya, Pulau Lombok juga dikenal dengan ragam kuliner khas yang menggugah selera. Masyarakat Desa Bonjeruk, Kabupaten Lombok Tengah menjadikan belut sebagai kuliner istimewa bernama sate kunjung belut. Berada di wilayah agraris dengan mayoritas warganya bertani, menjadikan hidangan alam sebagai kuliner khas yang diolah dengan cara yang unik. Sate kunjung belut merupakan hidangan khas warga Desa Bonjeruk, Kecamatan Jogat, Kabupaten Lombok Tengah yang biasa dihidangkan pada musim panen padi. Kudapan yang satu ini berbahan baku belut sawah segar yang bernama latin Monopterus albus yang ditangkap warga di sekitar desa. Pembuatannya cukup sederhana. Mula-mula belut dibersihkan kemudian dipanggang hingga matang. Selanjutnya dipotong kecil setelah dihilangkan durinya. Untuk menambah cita rasa, warga biasa mencampurkannya dengan parutan kelapa muda dan buah pisang biji muda. Kemudian ditumbuk halus bersama daging belut dengan padanan bumbu genap untuk memberi rasa pedas manis. Terakhir, adonan dibungkus daun pisang muda dan dibentuk kuncung atau kerucut. Kemudian dibakar di atas tungku perapian dengan suhu sedang hingga matang merata.
Bagi warga sekitar, hidangan sate kuncung belut biasanya dipadukan dengan ayam kampung bakar, urap daun, hingga pelacing kangkung dalam satu sajian yang disebut paket merangkat. Jika dulunya hidangan ini hanya disajikan bagi para bangsawan, saat ini hidangan ini diolah oleh pemuda desa dan dihidangkan kepada wisatawan yang datang. Sate kuncung atau sering kita sebut sate putih batu biasanya pada zaman dahulu disediakan untuk menjamu tamu undangan di sebuah acara, seperti salah satu contohnya acara begawi. Untuk tamu-tamu bangsawan seperti itu. Bagi pecintanya, sate kuncung belut menawarkan sensasi berbeda dari kuliner lainnya karena berbahan belut yang kaya kandungan protein. Rasanya unik sih, aku baru pertama kali nyobain sate yang berbahan dasar belut. Biasanya nyobain belut kan dicampur sama nasi atau hidangan yang lain, tapi ini tuh sate terus bentuknya unik. Pertama kali nyobain tuh udah kayak suka langsung gitu, apalagi dimakan campur sama nasi tadi, nasi anget. Perpaduan rasanya mulai dari gurih, terus manis dari gula arennya dapet banget, terus bumbu yang lain tuh juga ngerasa banget di sate kuncung ini. Enak deh pokoknya. Nah, jika Anda penasaran dengan cita rasa sate kuncung belut dengan paket kuliner merangkatnya, Anda bisa datang ke Desa Bonjeruk sekaligus berwisata, menyegarkan pikiran dengan menikmati pemandangan lahan pertanian yang alami. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahyu Japar dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Ali Akbar.